Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya, SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Arjuna Palguna. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Di sebuah desa kecil, di sebelah timur Godavari, terdapat 5 sekawan yang bernama Arjun, Rambabu, Tadodu, Oscar, dan Sravani. Mereka selalu bersama sejak mereka masih di bangku sekolah dasar. అదే నలుగురిది కలిపి తింటే బంతి భోజనాల్లో తిన్నట్టు ఉంటది. Rumah mereka yang berdekatan membuat mereka cepat untuk saling membantu satu dan lainnya. Mereka sama sekali tidak pernah merasa keberatan membantu orang tua mereka yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan juga peternak hewan. Arjun selalu menyempatkan diri membantu ayahnya memerah sapi dan menjual susu murni berkeliling desa. Namun warga desa selalu terlibat hutang dengan rentenir yang memberikan bunga dari pinjaman mereka. Bila mereka tidak mau mengembalikan pinjaman mereka, maka mereka akan kehilangan rumah dan tanah yang tidak sebanding dengan hutang-hutang mereka. Arjun dan teman-temannya yang mulai tumbuh dan melanjutkan studi mereka di universitas mulai merasakan beban yang orang tua mereka miliki. నేను చెప్తున్నాను కదా Hingga Famis, teman lama mereka saat di bangku sekolah dasar, kembali ke desa dan menceritakan kalau ia telah bekerja dan menjadi seorang pengusaha. Ia bahkan dengan bangga menceritakan bahwa dirinya adalah seorang penjual ganja dan mengajak Arjun serta sahabatnya untuk bekerja sama dengan dirinya. Sravani, salah satu sahabat Arjun, merasa keberatan bila mereka bekerja sama dalam penjualan ganja karena mereka tidak mau berurusan dengan polisi. Mendengar ajakan Fanis, Arjun memutuskan untuk mengusir Famis dari tempat mereka. Seorang warga desa ditemukan bunuh diri dengan cara meminum racun karena merasa keberatan membayar hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka pun mengambil hewan-hewan ternak yang merupakan satu-satunya mata pencaharian dan pekerjaan mereka. Ayah Arjun yang terlibat hutang dengan rentenir tersebut pun harus merelakan kerbau satu-satunya diambil oleh para rentenir. Ia mulai berpikir untuk menebus kembali kerbau kesayangannya. Ia bersama teman-temannya memikirkan cara untuk mulai bekerja mengirim barang dari desa ke kota. Mereka menerima tawaran Famis untuk membawa tumbuhan obat ke daerah Amiku, dan ia berjanji akan memberikan upah yang cukup besar dan bisa digunakan untuk membayar semua hutang kepada para rentenir. Mereka menaiki sebuah truk dan membawa hasil kebun desa mereka ke desa lain untuk dijual. Untuk mengambil titipan Famis, mereka diminta untuk singgah sebentar di sebuah hutan menemui seorang pemimpin yang mengenal Famis. Tapi di perjalanan menuju hutan itu semua mata mereka ditutup agar tidak melihat kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Famis. Arjun diberi satu karung yang mereka katakan itu adalah tumbuhan obat yang akan digunakan untuk mengobati warga di Amiku.
Arjun dan teman-teman mereka membawanya tanpa sedikit kecurigaan pun. Di perjalanan mereka bertemu dengan kelompok polisi yang tengah memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Truk yang Arjun kendarai pun diperiksa oleh beberapa polisi. Mereka memeriksa bawaan Arjun dan menemukan 1 karung ganja. Hal itu membuat Arjun dan teman-temannya terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa yang mereka bawa adalah ganja. Mereka pun ditahan polisi dan ditahan oleh subu pimpinan polisi tersebut yang memeriksa mereka satu persatu. Mereka diperiksa satu persatu hingga mereka dipaksa membuka baju mereka untuk diperiksa apakah ada ganja-ganja lain yang mereka sembunyikan. Saat mereka diperiksa, ada sebuah truk lain mengalami kecelakaan dan berhenti di dekat mereka. Melihat kesempatan itu, Arjun dan teman-temannya menggunakannya untuk berlari. Mereka segera mengambil baju mereka dan mengambil karung di mobil polisi tersebut. Mereka langsung berlari menjauh dari para polisi. Tapi mereka tidak menyangka, di saat mereka berlari, mereka malah bertemu dengan Sravani yang mengaku sedang mencari mereka. Sravani menceritakan kalau ia merasa khawatir karena Arjun dan para sahabatnya yang lain tidak memberikan kabar kepadanya, hingga ia memutuskan menumpang pada sebuah truk yang menuju ke Amiku. Di tengah perjalanan, ia melihat Arjun dan sahabatnya yang lain, maka ia memutuskan untuk menarik kemudi mobil yang mengakibatkan mobil tersebut hilang keseimbangan, dan ia menggunakan kesempatan itu untuk berlari, mengejar Arjun dan sahabatnya yang juga berlari. Mendengar cerita Sravani, Arjun merasa sangat berterima kasih. Para polisi itu tetap mengejar mereka dan membiarkan mereka masuk ke daerah yang berbahaya. Arjun dan para sahabatnya yang berlari memasuki kawasan berbahaya. Salah satu dari mereka tanpa sadar menginjak sebuah kabel yang mengakibatkan ledakan-ledakan kecil bisa saja terjadi. Mereka berlari sambil menghindari ledakan yang ada di sekitar mereka. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka beristirahat di sebuah sungai di dalam hutan tersebut. Arjun kemudian menelpon Famis untuk mengantarkan karung berisi ganja tersebut. Dari seberang telepon, Famis meminta mereka mengantarkan ganja itu ke Orissa. Dan di sana baru Arjun dan para sahabatnya akan mendapat uang sesuai perjanjian mereka. Mendengar hal itu, Arjun dan para sahabatnya pun bergerak menuju Orissa, menumpangi sebuah truk yang melintas dan menunggangi sebuah kereta kuda yang mereka temukan di tengah jalan. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah perkampungan dan menemui pimpinan di perkampungan tersebut. Arjun dibawa menemui pimpinan mereka setelah memberitahu maksud kedatangannya. Salah satu anak buah pemimpin tersebut memeriksa karung yang dibawa Arjun dan juga sahabatnya. Namun, mereka semua saling terkejut ketika mengetahui isi karung tersebut bukanlah ganja yang mereka tunggu, melainkan uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Arjun yang melihat hal itu terdiam dan mengingatnya. Ia baru menyadari kalau ia salah mengambil karung yang ada di mobil subuh. Melihat uang tunai itu, para penduduk dan pemimpinnya mulai mempunyai niat jahat. Mereka mau menguasai uang tersebut, walau Arjun mengatakan akan menukarnya kembali dengan ganja milik mereka. Hingga mereka pun saling berebut dan mengakibatkan mereka berkelahi. Arjun bisa merebut kembali karung berisi uang tersebut. Namun Sravani malah disandera menggunakan pisau yang telah ditodongkan di lehernya. Arjun mengambil pistol yang ia selipkan di balik bajunya. Namun,
karena ia tidak memiliki pengalaman menggunakan pistol tersebut, hingga Arjun bersama sahabatnya menarik pelatuk pistol tersebut dan menembak pemimpin mereka. Sravani pun langsung ditarik oleh Arjun dan mereka kembali berlari menghindari kemarahan para penduduk kampung tersebut. Arjun dan para sahabatnya kembali menggunakan kereta kuda yang tadi sempat mereka gunakan. Kelompok musuh pun masih mengejar mereka. Kelompok musuh tersebut melemparkan sebuah balok yang berhasil mengenai salah satu roda kereta Arjun, hingga Arjun dan para sahabatnya tersungkur jatuh. Arjun dan para sahabatnya yang berhasil menyelamatkan diri beristirahat terlebih dahulu di tengah perjalanan mereka. Samar-samar mereka mendengar suara kereta api. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan kembali berlari mengejar kereta yang ada di depan mereka. Setelah membantu para sahabatnya menaiki gerbong kereta, Arjun kembali ke rel kereta karena mau mengambil karung berisi uang yang ia tinggalkan sebelumnya. Namun karena kelelahan, Arjun yang tersandung itu terjatuh dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, para sahabatnya yang melihat dari gerbong bagian belakang terus meneriaki Arjun agar bisa kembali bangkit dan mengejar mereka. Namun Arjun sama sekali tidak bergerak. Hingga para sahabatnya mulai menangis dan memohon pertolongan pada dewa, hingga keajaiban pun terjadi. Arjun bisa kembali bangkit dan mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk kembali berlari. Ia mengikatkan karung tersebut ke badannya dengan menggunakan ikat pinggang dan berlari mengejar kereta yang akan menjauh. Kelompok musuh yang masih mengejar Arjun pun melihat keberadaan Arjun. Arjun tidak mengira kalau kuda dari kereta kuda yang tadi ia gunakan mengejarnya juga dan membantunya mengejar kereta api yang ditumpangi teman-temannya. Arjun pun berhasil mengejar para sahabatnya. Sementara para musuhnya merasa sangat kesal karena gagal mendapatkan karung berisi uang dari kelompok Arjun. Mereka berjanji akan menangkap mereka di Vizag, tempat kereta itu berhenti. Subu dan kelompok polisi lainnya pun masih mencari keberadaan Arjun dan juga teman-temannya. Mereka yang juga mengetahui pergerakannya Arjun di Vizag segera memeriksa setiap hotel yang ada di dekat stasiun. Hingga Subu menemukan sebuah petunjuk saat ia memeriksa sebuah kamar hotel. Maka ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa orang-orang yang keluar masuk di stasiun dan di terminal bus. Arjun dan para sahabatnya telah tiba di stasiun untuk menaiki kereta dan kembali ke desa mereka. Namun mereka melihat anak buah Subu yang tengah mencari mereka. Maka Arjun membuat rencana untuk mereka berjalan sendiri-sendiri hingga polisi tidak mencurigai pergerakan mereka. Arjun berjalan bersama Sravani, sedangkan sahabatnya yang lain berjalan masing-masing. Namun, salah satu dari mereka yang sangat ketakutan malah terus meracau saat ia tertangkap salah satu anak buah Subu. Hingga anak buah Subu mulai menyadari keberadaan Arjun dan yang lainnya. Namun, ia berhasil kembali melarikan diri dan berpura-pura menjadi orang dengan gangguan kejiwaan. Arjun dan para sahabatnya berhasil kembali ke desa mereka dengan selamat. Mereka menyembunyikan karung yang berisi uang tersebut ke dalam tumpukan jerami yang mereka anggap aman. Subu masih mencari keberadaan Arjun dan juga kelompoknya. Ia pun memasuki desa tempat Arjun tinggal dan menghentikan mobilnya di depan rumah Sunita, salah satu teman Arjun di desa itu yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Dua sahabat Arjun yang mencuri dengar pembicaraan Subu dan ayah Sunita, mereka terkejut dan langsung melaporkan kepada Arjun.
Mendengar hal itu, Arjun langsung mengubah semua rencana yang sebelumnya mereka telah susun. Mereka berniat mengambil uang yang mereka sembunyikan dan melunasi hutang pada rentenir, lalu meninggalkan desa ini untuk menghindari kejaran subuh. Namun, sesampainya mereka di tempat jerami, mereka sangat terkejut karena melihat tumpukan tersebut telah terbakar. Arjun dan sahabatnya terduduk lemas di depan tumpukan jerami yang tengah terbakar. Sementara di rumah tadi, beberapa penagih hutang sudah memenuhi rumahnya dan berniat menagih uang pinjaman dari keluarga tadi. Dengan tenang, Tadi menghadapi mereka, karena ia tahu uang yang di dalam karung itu akan digunakan untuk membantunya juga. Maka ia langsung merasa lega ketika melihat Arjun dan Babu datang ke rumahnya. Namun, ia tidak mengetahui kenyataan yang menimpa Arjun dan juga Babu. Namun Arjun dengan sedih menjawab kalau uang-uang tersebut habis terbakar. Mendengar hal itu, Tadi langsung jatuh pingsan, hingga membuat Arjun dan Babu menjadi terkejut. Setelah Tadi sadar, Arjun kembali mengatakan hal yang telah menimpa diri mereka. Dengan cepat, para rentenir tersebut memaksa orang tua Tadi untuk menandatangani berkas penyerahan tanah dan bangunan milik mereka. Arjun mencoba menyemangati mereka dan menampung keluarga Tadi untuk tinggal bersama dengan dirinya. Namun, orang tua Tadi menolak pertolongan yang telah diberikan oleh Arjun dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman orang tua Tadi. Para sahabat Tadi mengantar kepergian Tadi dengan sedih. Mereka berjanji akan kembali bersama seperti mereka kecil dulu. Arjun dan ketiga sahabatnya mulai menyusun rencana lain dan untuk menghindari subuh, namun saat mereka tengah berunding, Sunita malah mendekat. Melihat kedatangan Sunita bersama subuh, Arjun dan kedua sahabatnya yang lain bersembunyi kecuali Sravani, yang sudah lebih dulu ditegur oleh Sunita. Dengan bangganya Sunita memperkenalkan Subuh pada Sravani dan memintanya datang ke acara pernikahan mereka esok hari. Subuh yang seperti pernah melihat Sravani merasa tidak asing, tapi Sravani langsung memberikan alasan yang membuat Subuh menjadi terdiam. Arjun mengajak sahabatnya untuk segera meninggalkan desa dan mereka berjanji akan bertemu di stasiun kereta api. Mereka menyiapkan perlengkapan yang akan mereka bawa. Tapi Arjun meminta izin pada mereka untuk menemui kerbau kesayangannya terlebih dahulu sebelum meninggalkan desa ini. Tapi Arjun malah mencuri dengar percakapan ayahnya Sunita dengan seorang rentenir yang telah menghancurkan penduduk desa. Setelah rentenir tersebut pergi, Arjun mulai mendekati dan memeriksa lemari berkas yang dimiliki oleh ayah Sunita. Ia memeriksa semuanya yang merupakan catatan hutang para penduduk. Arjun kemudian mengambil semua berkas tersebut hingga membuatnya dikejar oleh anak buah ayah Sunita. Setelah membereskan semua anak buah ayah Sunita, Arjun membakar semua berkas-berkas itu. Melihat Arjun membakar berkas-berkasnya, ayah Sunita memohon agar Arjun tidak membocorkan rahasianya kepada warga lain, kalau ia adalah otak dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan di desa. Karena ia tidak mau nanti pernikahan Sunita dengan Subuh akan gagal, karena Subuh yang merupakan anggota polisi, jujur dan bertanggung jawab akan merasa malu mempunyai mertua sepertinya yang merupakan lintah darat di desanya sendiri. Ia pun bersedia memberikan semua apa yang Arjun minta, agar rahasia dirinya menjadi aman.
Mendengar permohonan tersebut, Arjun hanya meminta surat tanah milik Tadi. Tapi ayah Sunita malah mengatakan ia telah memberikan surat tanah tersebut kepada Subu dan Sunita sebagai hadiah pernikahan mereka. Arjun dan ayah Sunita kembali ke rumah Sunita bersama sahabat Arjun yang lain dan mereka menunda kepergian mereka sampai urusan Arjun selesai dengan Subu. Dengan sedikit ketakutan, ketiga sahabat Arjun menemani Arjun menemui Subu. Setelah sampai di rumah Sunita, Arjun hanya ingin berbicara empat mata dengan Subu, sementara tiga sahabatnya yang lain hanya boleh menunggunya di luar. Tak berapa lama, Arjun dan Subu keluar dengan senyum di wajah keduanya dan menyerahkan sertifikat tanah serta rumah milik Tadi dan mengatakan kepada ayah Sunita bahwa ia mengizinkan ayah Sunita membebaskan semua hutang warga pada para rentenir. Semua sahabat Arjun bersorak senang karena Arjun berhasil berdamai dengan Subu. Mereka pun pergi meninggalkan rumah Sunita dan berniat mengabari Tadi. Di tengah perjalanan, Arjun menceritakan pada semua sahabatnya tentang apa yang telah ia alami. Ia yang diberi handphone oleh Babu adalah handphone yang berada di dalam mobil Subu yang Babu ambil. Di dalam handphone tersebut terdapat rekaman kejahatan Subu yang menjual binatang-binatang langka dan kulit hewan serta tanduk hewan langka. Uang yang Arjun ambil itu adalah uang yang digunakan untuk menyuap seorang warga yang melihat dan merekam kejahatan Subu. Namun, Subu yang licik malah merekam warga tersebut dengan dugaan penyuapan dan memutarbalikkan fakta kalau warga tersebut yang telah melakukan kejahatannya. Mendengar semua cerita Arjun, sahabatnya tertawa senang atas kecerdasan yang dimiliki oleh Arjun, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Arjuna Palguna. Persahabatan itu memang dapat menjadikan kita kuat agar menghadapi apapun. Kecerdasan sosok Arjun dalam mengelabui para musuhnya akhirnya mampu membuat mereka mengalahkan semua musuhnya dan mendapatkan banyak keuntungan bagi mereka. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.